Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iya ila Allahi bi'iznihi wa sirajan muniran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi basyara al-mu'minina bi anna lahum fadlan kabiran. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi dzakarallaha dzikran katsiran. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama, saya berwasiat untuk diri saya pribadi khususnya dan kepada hadirin sekalian pada umumnya. Marilah kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Mudah-mudahan dengan takwa yang sesungguhnya kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah memuji orang-orang beriman sebagai orang-orang ahli ibadah yang khusyuk dan yang gemar rukuk dan sujud di tengah malam, khususnya sepertiga malam yang akhir, dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah sehingga sholat subuhnya dapat dikerjakan tepat waktu. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat malam sampai kedua telapak kakinya yang mulia bengkak. Aku bertanya, mengapa engkau berbuat seperti ini? Padahal Allah telah memberi ampun dosamu yang terdahulu dan yang terkemudian. Sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang pandai bersyukur? Muttafaqun alaih. Abu Ubaidah menuturkan bahwa Abdullah berkata, innahu maktubun fit Taurati laqad a'adallahu lil ladina tatajafa junubuhum anil madaji'i malam taro ain wala tasma budunun walam buruk ala qalbi basyari wala ya'lamuhu malakun mukarrabun wala nabi mursal wala wanahnu naqra'uha. Sesungguhnya telah tercatat di dalam kitab Taurat bahwa Allah menjadikan bagi orang-orang yang merenggangkan punggung-punggungnya mereka dari tempat tidur dengan kesenangan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah dirasa oleh hati seseorang. Bahkan malaikat yang terdekat atau nabi yang terputus tidak pernah mengetahui kesenangan apa yang dijanjikan Allah bagi mereka. Hadis riwayat Sahih Al-Hakim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melakukan sholat di tengah malam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya, baik di waktu mukim maupun di waktu bepergian. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang siang dan malam biasa melakukan 40 rakaat sholat, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya. Ada kalanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menambahnya sekehendak Allah, terhitung sholat fardu 17 rakaat
sholat di tengah malam 11 rakaat dan sholat sunat rawatib sebanyak 10 atau 12 rakaat. Selain itu masih ada sholat duha dan sholat tahiyatul masjid dan sholat lainnya yang perlu dilakukan terus-menerus oleh setiap mukmin yang mengkhawatirkan dosa-dosanya dan berharap rahmat Allah setiap harinya hingga di akhir usianya. Jika seorang mukmin mengerjakan sholat 40 rakaat setiap harinya terus-menerus, maka Allah akan cepat mengabulkan doa-doanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengetuk pintu rumah Fatimah dan Ali seraya berkata, "Apa kalian berdua sudah bangun dan melakukan sholat malam?" Biasanya jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah selesai melakukan sholat malam, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkan Aisyah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan qoma minal laili wa shalla wa aiqadha ra'atahu fa in abad nadha fi wajhihal ma'a wa rahimallahu ra'atan qoma minal laili wa shalla wa aiqadha zawjaha wa in abad nadha fi wajhihil ma'a." Allah memberi rahmat kepada seorang lelaki yang bangun di tengah malam dan ia melakukan sholat malam. Kemudian ia membangunkan istrinya. Jika istrinya enggan bangun, maka ia memercikkan air ke wajah istrinya. Dan Allah memberi rahmat kepada seorang wanita yang bangun di tengah malam dan ia melakukan sholat malam. Kemudian ia membangunkan suaminya. Jika suaminya enggan bangun, maka ia memercikkan air ke wajah suaminya. Di lain hadis disebutkan bahwa jika seorang lelaki membangunkan istrinya di malam hari, kemudian keduanya melakukan sholat 2 rakaat berjamaah, maka keduanya dicatat sebagai para lelaki dan para wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Disebutkan bahwa ada seorang wanita solehah berkata kepada suaminya, "Malam telah lewat. Di hadapan kita ada jalan yang panjang. Perbekalan kita sedikit. Kafilah orang-orang soleh telah lewat di depan kita dan kita masih sampai di sini. Marilah kita cepat-cepat sholat malam." Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alangkah mulianya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Alangkah tingginya orang-orang yang dipuji oleh Allah dalam kitab sucinya. Alangkah bahagianya orang-orang yang diberi karunia khusus oleh Allah, dan alangkah dekatnya orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Alangkah terpujinya orang-orang yang dipuji oleh Allah,
seperti yang disebutkan dalam firman-Nya, Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu berada dalam kenikmatan, yaitu di dalam surga. Mereka adalah orang-orang yang selalu merenggangkan punggung mereka dari tempat tidur untuk beribadah di malam hari, sambil mencucurkan air mata ketika banyak orang yang terlelap dalam tidurnya, bagai keledai di siang hari dan bagai bangkai di malam hari. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hendaknya kita takut kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam ibadah, karena orang-orang sudah beruntung, sedangkan kita masih rugi. Mereka telah mendatangi Allah cepat-cepat, sedangkan kita belum berangkat dari tempat ini. Mereka telah mengerjakan perintah-perintah Allah, sedang kita masih meremehkannya. Mereka telah selamat dari perbudakan nafsu, sedangkan kita masih tertawa. Dunia dan kebahagiaan mendatangi mereka, sehingga mereka selalu bergembira dan tidak pernah terlihat kecewa atau susah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi mu'ayyidis sabirina bi azizin nasri wa muyassiris syakirina li hamidi syukri wa muwaffiqil muhtarina li qiyami bi amri. Ahmaduhu ala ma an'ama wa salama li amrihi fima kafama wa akram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sholatan daimah bila panahi wa la futur wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa tanna bi malaikatihi wa ayyata bil mu'minina min ibadihi wa qala azza min qa'il innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin
wa ahli ta'atika ajma'in. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma hfid alaihim wa da'i'a adyanihim wa akhrijhum min dhiki sujuni ila sa'ati awtanihim wa la taj'alhum fitnatan lidh-dhalimin wa najji bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.